klarifikasi dulu gitu ya, tapi itu singkat aja. Oke, saya akan share screen. Hari ini kita kuliah terakhir. Eh, Sebentar. Ini ya, begitu ya. Jadi ini sudah tampak di layar? Sudah. Sudah, Pak. Udah, sebentar saya cek di streamingnya hidup nggak suka lupa saya. Hmm, bukan lupa, suka ada yang belum. Oh ini udah live ya. Oke, oke. Um, kita bisa mulai kuliahnya. Baik, jadi ini kuliah terakhir bab 18. Saya hanya merangkum uh, info-info penting di bab 11.1 dan 8, maaf kok bab 11. Bab 18.1 dan bab 18.2 itu ya. Jadi ini masih mengenai rangka atau frame yang sudah kita bahas pada hari Rabu. Jadi pada kuliah yang lalu kita sudah membahas rangka itu adalah keluarga fungsi Vj ya, yang memenuhi kondisi ini. Jadi kalau A dan B sama sama nilainya, maka rangka itu disebut rangka yang ketat. Kalau keluarga fungsi Vj itu merupakan basis ortonormal, maka dia otomatis rangka ketat dengan konstanta atau batas rangka sama dengan 1. Tapi sebaliknya tidak berlaku, ada contohnya kemarin ya. Nah, sekarang kita akan membahas rangka lebih jauh, khususnya bagaimana ia digunakan untuk merepresentasikan fungsi. Dan bagaimana, lagi-lagi ya, kita membahas ini, itu uh, konteksnya encoding, decoding ya. Jadi, bisa nggak kita menggunakan rangka gitu ya? Seperti halnya deret Fourier itu kan kita menggunakan basis ortonormal. Sekarang kalau pakai rangka bisa nggak? Kenapa sih kita nawar-nawar? Ya barangkali kita nggak punya basis ortonormal gitu ya. Atau ada hal lain yang memerlukan hasil yang uh, ya dengan ciri-ciri tertentu gitu ya. Kelebihan rangka nantinya Anda udah lihat contohnya di R2 kita bisa punya 3 vektor yang membentuk rangka. Kalau pakai basis kita cuma pakai 2 vektor, pakai 3 bukannya lebih ribet gitu ya. Nah, ada istilahnya oversampling ya. Oversampling bukannya jelek, enggak juga gitu ya. Kalau Anda masih kecil ya waktu itu, dulu sebelum apa namanya? Kalau sekarang kan semua digital lalu ada di HP kita. Dulu tuh ada yang namanya laser displayer, lalu ada VCD ya. Lalu sekarang apa sih penggantinya itu? Ya masih mungkin ya player-player seperti itu masih ada walaupun sekarang yang dibaca tuh file ya. Kalau dulu yang dibaca tuh kan piringan ya, piringan disk gitu ya. Uh, ya. Nah, waktu itu ada istilahnya oversampling juga pada alat-alat pembaca itu. Jadi dengan oversampling itu dipas diharapkan pembacaan jadi lebih akurat gitu, lebih lebih ketelitiannya lebih tinggi ya. Karena kan akan ada error. Jadi dengan oversampling errornya diperkecil gitu ya. Seperti oh ya, teman-teman tahu kan sekarang saya suka main drone gitu ya. Tahu nggak Dina? Iya, Pak. Ada di YouTube. Dari YouTube. Nah, kalau ada yang main drone juga, cowok-cowok di sini nggak ada.
Oke, itu hobi langka ya. Nah, kalau ada yang tahu main drone, itu setiap kita nyalakan drone, drone yang canggih itu terhubung dengan satelit untuk menentukan si posisi drone itu. Nah, menurut Anda berapa satelit yang dibutuhkan? Kalau kalau kita tahu fungsi satelit ya satu aja cukup kan gitu kan. Tapi satu satelit itu errornya besar sekali gitu ya. Nah, untuk GPS untuk menentukan lokasi itu berapa berapa satelit minimum? Mungkin ada yang tahu? Nggak ada? Ada namanya kalau ada satu titik di ruang, kalau ada satu satelit yang membacanya, itu dia cuma tahu jarak gitu ya. Itu bisa artinya kalau cuma tahu jaraknya satu, maka benda itu bisa berada di dalam atau pada lingkaran berjari-jari satu. Nggak tahu di mana gitu ya. Cuma tahu jaraknya satu. Kalau ada dua, lumayan. Dia udah tinggal dua titik tuh ya. Menurut ini satu juga berarti ada di sini atau di situ gitu titik potongnya ya. Betul ya, Dina ya? Nah, perlu berapa sih untuk sampai tahu satu titik itu? Geodesi ini gampang. Perlu perlu satelit ketiga untuk memastikan yang di atas atau yang di bawah gitu ya. Nah, tahu nggak kalau drone itu terhubung, drone yang canggih, itu tiga satelit itu nggak diizinkan terbang, bukan nggak diizinkan, tapi istilahnya belum siap untuk terbang. Kalau mau terbang boleh aja, tapi nggak dijamin apa namanya posisi drone itu kalau sudah terbang itu eh, bisa terbaca dengan baik. Artinya jaraknya berapa, ketinggiannya berapa itu diketahui dengan persis gitu ya. Sementara remote mengendalikannya berdasarkan info dari satelit itu gitu ya. Nah gitu, jadi pengalaman saya main drone itu, drone yang bagus tuh bisa bisa mendeteksi belasan satelit. Jadi dengan belasan satelit itu terbang dengan kemudian kontrol yang lebih baik gitu ya. Nah itu main drone. Itu over data juga gitu ya. Jadi di tomografi, di apa juga untuk menentukan lokasi gempa itu satu tower aja nggak cukup gitu ya. Jadi ada beberapa eh, kondisi lapangan yang menuntut untuk memiliki data yang lebih daripada yang secara teori dikatakan cukup gitu ya. Kalau secara matematika, secara teori kan, kalau di R2 ya kita cukup dua vektor aja gitu ya. Tapi itu terlalu ngepas istilahnya. Begitu error, maka kita tidak tahu posisinya ada di mana. Nah, kalau lebih, eh, rangka itu pada dasarnya lebih ya. Pada dasarnya lebih banyak daripada basis. Kurang nggak mungkin. Jadi pada dasarnya lebih banyak. Nah, dengan lebih banyak itu ada keuntungan juga yang didapat sebetulnya gitu ya. Gitu maksudnya. Walaupun prakteknya ya di sini nanti kita lihat nanti ada apa aja hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita beranjak ke operator rangka. Jadi kita definisikan operator rangka. Jadi seperti halnya koefisien Fourier ya. Betul nggak Sylvia? Sylvia, Betul, Pak. Sylvia udah masuk ya. Kalau VJ itu basis ortonormal, hasil kali dalamnya dengan F itu koefisien koefisien dari koefisien Fourier dari F itu gitu ya. Untuk eh, basis ke J atau unsur basis ke J, maka kita dapatkan koefisien ke J gitu ya. Nah, itu idenya seperti itu. Operator rangka itu memetakan F ke koefisien dengan indeks J gitu ya. J-nya di sini bayangkan bilangan bulat aja. Nah, operator ini merupakan operator linier
dan juga terbatas. Nah, ini analisis fungsional. Ada yang sedang mengambil analisis fungsional, ya. Jadi operator ini terbatas dengan norm, artinya kemudian di sini norma operator itu lebih kecil atau sama dengan akar B. Karena itu dikuadratkan tadi, jadi kita ambil akarnya. Norma operator itu sendiri definisinya adalah apa? Supremum, jadi batas atas terkecil ya. Jadi supremum bentar. Jadi infimum, maaf, batas atas terkecil. Maaf, penghapus. Saya mau cari penghapus. Jadi saya pakai kata-kata aja ya. Oh iya, bisa juga supremum dalam pengertian gini. Jadi ini dibagi norma F itu kan kalau menurut ketaksaman itu lebih kecil atau sama dengan B. Jadi B itu batas atas gitu ya. B itu batas atas. Nah, kalau kita ambil supremumnya, tentunya F-nya tidak 0. Maka kita peroleh batas atas terkecil. Nah, itulah norma F. Oke, norma operator. Jadi konstanta terkecil tuh, konstanta terkecil yang memenuhi itu. Ya, kalau dinyatakan rumusnya ya ini rumusnya. Yang saya tulis ini ya, ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita definisikan juga operator adjoint. Jadi ini istilah-istilah dari analisis fungsional ya. F bintang yang punya sifat ini definisi adjoint secara umum ya. Ini definisi adjoint secara umum. Ini definisi. Kalau Anda ambil analisis fungsional, definisi adjoint secara umum seperti itu. Tapi untuk konteks operator rangka ini, kita bisa dapatkan rumusnya. Dia harus sama dengan ini, lalu pakai sifat hasil kali dalam sama dengan ini, dan akhirnya sama dengan itu. Berarti rumus adjointnya itu. Setidaknya secara lemah itu ya. Oke? Nah, selanjutnya ini kita pinjam pengetahuan analisis fungsional. Norma operator dari adjoint itu sama dengan norma operator semula. Jadi norma operator F bintang sama dengan norma operator F ya. Dan ini kita tahu tadi, jadi demikian pula halnya dengan ini akan lebih kecil atau sama dengan B pangkat setengah kali norma C juga. Ya. Nah, kemudian kita tinjau operator komposisinya, F bintang F. Wah, buat apa sih ini kok muter-muter? Ya, gini singkat ceritanya. No, operator angka itu sendiri bukan operator yang kita pakai untuk encoding. Oke? Kita mau mencari operator yang bisa sebagai encoder itu. Operator angka, selidik punya selidik, tidak memenuhi. Tapi yang namanya penelitian tidak putus asa, tidak berhenti, dilanjutkan, tinjau adjointnya, dikomposisikan dengan F semula, kita dapatkan ini. Nah, ini mirip deret Fourier kan? Ya, Sylvia? Iya, Pak. Nah, apakah ini skema rekonstruksi? Apakah? Pertanyaannya apa kemudian? Kalau waktu deret Fourier, kita punya deret Fourier, pertanyaannya apakah ini sama dengan F gitu kan? Jadi ini pertanyaannya, apakah ini sama dengan F? Ternyata tidak. Ya, kalau tidak, masih berarti perjalanan belum sampai nih. Walau demikian, kita berhenti dulu sejenak. Si F adjoint F itu memenuhi ketaksamaan ini nih. Nah, sekarang bayangkan
walaupun belum sampai, ini sudah dapat hasil parsial nih. Kalau rangka ketat, jika A sama dengan B, lumayan lah. Ya, jika A sama dengan B, maka F bintang F itu sama dengan A kali identitas. Berarti pertanyaan tadi, ini terkait dengan contoh satu kemarin juga yang A-nya 3/2 ya. Reinhard masih ingat ya. Pertanyaan tadi terjawab sebagian. Tinggal di skalakan sedemikian sehingga kita dapatkan I. Nah, kalau dapat F bintang F sama dengan I atau setelah dikali 1/A gitu ya, maka itu skema rekonstruksi. Karena ketika dia diterapkan pada F sama dengan IF gitu ya. IF itu ya F kan. Tapi ini belum kan, A belum tentu sama dengan B ya. A belum tentu sama dengan B. Secara umum A lebih kecil atau sama dengan B. Tapi ada hasil lain, F bintang F ini mempunyai inverse. Dan inverse-nya juga memenuhi ketaksamaan yang mirip dibalik aja ya. Jadi batas kirinya 1/B, batas kanannya 1/A. Nah, bila dilanjutkan, jadi ceritanya peneliti itu pantang menyerah. Tidak berhenti di hasil tadi. Kita lanjutkan dengan rangka dual. Dari mana sih ini idenya? Tentu saja dari pemahaman tentang deret Fourier. Kalau deret Fourier itu ajoinya apa? Anda selidiki deh ya. Nanti dualnya apa? Anda juga selidiki ya. Untuk Fourier itu memang kasus yang khusus gitu ya. Bolak-balik barangkali hasilnya itu juga sehingga kita tidak perlu adjoint, kita tidak perlu rangka dual. Tapi untuk rangka yang tidak ketat, maka kita komposisikan dengan adjointnya, lalu kita tinjau dualnya. Dualnya itu keluarga fungsi ini yang didefinisikan seperti itu. Karena inverse-nya tadi sudah ada, jadi bayangkan Vj itu dipetakan ke F bintang F. Sebentar. Kok gini salah saya mungkin. Oh iya. Sebentar. Ini. Kalau ini saya tulis Vj. Dipetakan. Nah, sekarang balik lagi gitu ya. Ya, sekarang mungkin kita masalahnya itu pakai V lagi ya. Bentar. Ya. Ini nih saya kira saya tulis langsung inverse-nya aja deh. Jadi bisa F bintang F diterapkan pada Vj, bisa juga F bintang F inverse. Karena tadi ya, di sini adjoint-nya dan inverse-nya tuh kira-kira sama aja. Diapit oleh sekian kali I dan sekian kali I juga gitu ya. Kira-kira sama aja. Nah, ya, jadi rangka dual didefinisikan seperti itu. Dan tadi batasnya B inverse dan A inverse atau 1/B dan 1/A. Nah, yang akan terjadi kemudian adalah pada slide berikut beberapa sifat ini. Kita tidak akan membuktikannya. Jadi operator rangka F tilde ini memetakan setiap fungsi F ke barisan koefisien hasil kali dalam F dengan Vj tilde
Ingat tadi VJ tilde sama dengan apa ya? Yang memenuhi beberapa sifat. Sifat A, B, C, D. Apa yang menarik? A, B, C, D, di antara A, B, C, D ini, yang kita incar yang mana? Halo? Yang? Yang C. Yang C ya. Nah, tentu A dan B perantara hasil antara, nanti C mungkin menggunakan A dan B. Anda lihat buktinya di diktat saya ya. Sebetulnya ini udah buku ya. Ya, awalnya diktat tapi sekarang udah jadi buku. Jadi buku analisis Fourier dan wavelet karangan saya ya. Ya, tapi ini merujuk ke atau menyadur dari beberapa sumber tentunya. Terutama buku Dubesis. Kemudian hasil D ya itu proyeksi ortogonal itu penting juga dalam pembahasan di khususnya analisis fungsional ya. Jadi hampiran terbaik dan lain-lain itu kan proyeksi ortogonal ya. Nah, dari C tadi berarti kita punya ini. Nah, ini artinya skema rekonstruksi nih. Jadi, saya terjemahkan dalam kata-kata, ya kita dapat merekonstruksi, ini udah ditulis, kita dapat merekonstruksi F dari koefisien rangka gitu ya, kalau basis ortonormal, koefisien Fourier ini koefisien rangka melalui skema ini. Jadi si koefisiennya itu kode, dekodernya itu gitu ya. Jadi dekodernya itu kan kalau Fourier bandingkan dengan Fourier ya. Bandingkan ini dengan deret Fourier diperumum ya. Fourier diperumum. Kalau deret Fourier diperumum gimana? F sama dengan koefisien Fourier-nya langsung VJ lagi kan? Gitu ya. Di sini decodernya tuh bukan VJ tapi F adjoint F inverse. Nah, jadi kira-kira apa yang terjadi pada deret Fourier diperumum atau pada basis ortonormal? F bintang F adjoint F itu sama dengan identitas sejak awal gitu ya. Kalau di sini kan F adjoint F itu bukan identitas tapi diapit oleh AI dan BI gitu kan. Sehingga inverse-nya juga diapit oleh seper B dan seper A kali I gitu ya. Jadi implisit untuk deret Fourier itu Anda bisa dapatkan satu fakta penting lagi yaitu F adjoint F-nya itu sama dengan identitas. Kita nggak pernah bahas adjoint waktu itu, nggak perlu juga gitu ya. Tapi sekarang muncul. Nah, kalau A kurang lebih 9B, bayangkan A-nya 0,9, B-nya 1,1 gitu ya. A dan B itu mengapit 1 ya, mengapit 1. Maka kalau A dan B itu nggak terlalu besar selisihnya, F adjoint F itu kita bisa taksir dengan A plus B per 2. Ya bayangkan kalau A-nya tadi 0,9, B-nya 1,1, ya ini sama dengan 1 jadinya ya. Ya boleh lah gitu ya.
join F ditaksir dengan I gitu ya. Tapi mungkin A-nya 0,7, B-nya 1,5 gitu ya. Ya tentu saja nanti taksirannya bisa jadi kasar kalau A dan B-nya agak jauh. Inverse-nya sendiri akan jadi kurang lebih 2 per A tambah B. Lalu ini akan F tilde, maaf F tilde. VJ tilde itu kurang lebih sama dengan 2 per A tambah B VJ. Jadi kita dapatkan ini nih, hampiran untuk F. Ya, saya ganti warna. Kita dapat hampiran. Ya ini hampiran ini kalau kita males menghitung rangka dualnya tadi gitu ya. Jadi dari hitung-hitungan atau teorema tadi kita bisa juga dapat hampiran ini gitu ya. Nah, tentu akan ada error. Errornya tentu sama dengan selisih dari fungsi identitas dengan ya kita tahu harusnya kita menaksirnya dengan sebentar. Harusnya kita menaksirnya tadi dengan F bintang F inverse gitu ya, kali VJ juga. Nah, tapi kita tidak lakukan itu, maka akan ada galat ini. Kemudian dari situ kita bisa menaksir E. Ya, otak-atik itu kayak ini aja, dianggap bilangan aja ya. Karena ketaksamaan di sini dipertahankan oleh operator ya. Jadi kita dapat ini, tuh ada B min A per B plus A nih sebagai batas errornya atau galatnya. Dan itu kalau dihitung, kalau kita tahu berapa sih selisihnya dengan 1, jadi di sini masalahnya B per A itu tidak selalu sama dengan 1. Jadi selisihnya dengan 1 berapa? 1 sebagai patokan ya. Kalau rangka ketat sama dengan 1, mudah. Tapi kalau tidak sama dengan 1, ada selisih dengan 1. Seberapa jauh dari 1 itu sebut R, maka kita dapatkan R per 2 tambah R itu ya. Nah, jadi kalau kita menghampiri F dengan ini, maka kesalahan maksimumnya tuh itu. Galat. Mungkin itu kesalahan itu mistake ya. Jadi galat maksimumnya itu. Jadi kalau tadi R-nya misalnya 0,2, 0,2 dibagi 2,2, ya cukup kecil gitu ya. Tapi kali norma FF-nya sendiri berapa gitu ya. Tapi kalau kesalahan relatif ya persentase gitu ya R per 2 tambah R itu. Selesai. Ini saya sudah, harusnya saya sembunyikan dulu ini. Selesai, itu materi wawasan terakhir yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau nambahkan satu cerita lagi tentang wavelet sih sebelum saya akhiri. Saya beri kesempatan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Tidak. Halo, ini pada masih ngikutin nggak atau sudah saya ditinggal sendirian ini? Ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih. Oke, saya mau nambah satu cerita tentang wavelet. Balik lagi ke wavelet ya. Kemarin ada yang kelewat, bukan kelewat juga. Kalau materinya sih memang sudah selesai. Tapi ada cerita tambahan yang ingin saya berikan ya. Jadi wavelet, ups, kok jadi merah karena ganti slide. Wavelet yang ortonormal itu ya. Wavelet ortonormal. Masih ingat ya?
Yang bertumpuan kompak itu masih ingat? Yang contoh pertama kan HAR ya. HAR itu eh, dia kompak, tapi apa masalahnya? Tidak continue gitu ya. Nah, kalau yang Shannon Shannon wavelet juga kan? Hmm, tapi dia transformasi Fourier-nya itu selisih dua buah fungsi karakteristik. Kira-kira grafiknya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan dengan satu kata atau dua kata? Ya, saya nggak tahu gambarnya, lupa. Saya nggak pernah plot ya. Tapi kalau Shannon aja sing, ini selisih dua buah sing ya. Selisih dua buah sing. Waduh, gambarnya gimana ya? Anggap aja gambarnya seperti ini ya. Anggap aja gambarnya seperti itu. Eh, yang pasti ini yang plus dan min integralnya sama dengan 0 ya. Ini juga kan integralnya sama dengan 0 pada seluruh R itu. Lalu apa kata teorema yang membahas wavelet ortonormal bertumpuan kompak itu? Eh, semulus-mulusnya hanya K gitu ya untuk suatu K. Nah, sekarang bayangkan kalau kita punya sinyal. Kita punya sinyal ya, F ya. Ini F gitu. Kalau kita ingin mengatakan frekuensi dan waktu, analisis frekuensi dan waktu itu ya, frekuensi dan posisi lah. Waktu itu posisi itu. Kalau kita pakai HAR, bisa bagus nggak? Nggak bisa, wong HAR nggak continue gitu ya. Kalau sinyalnya seperti ini gitu ya. Berarti kita harus pakai mungkin Shannon. Tapi kalau pakai Shannon, apa yang dikorbankan? Posisi. Seperti halnya pakai Fourier gitu ya. Jadi pakai HAR dapat posisi bagus, tapi mungkin nggak terlalu akurat karena HAR bukan fungsi continue gitu ya. Pakai Shannon mungkin bisa jadi lebih bagus menangkap kekontinuan, tapi tidak menangkap posisi. Ingat nggak ada ketaksamaan Heisenberg yang tidak saya bahas sih sayangnya. Tapi uh, dua-dua frekuensi dan posisi itu tidak bisa dioptimalkan bukan tidak bisa dioptimalkan, salah. Bisa dioptimalkan, tapi tidak bisa dihampiri dengan ketelitian yang tinggi dua-duanya sekaligus gitu ya. Salah satu tinggi, yang lainnya kurang gitu ya. Tapi bisa optimal tentunya, sama-sama tinggi, tapi maksimum misalnya sama-sama 90% misalnya gitu. Tapi kalau yang satu ingin 99%, maka yang kedua akan lebih rendah. Jadi 85% gitu maksudnya. Nah, eh, tentu ada di antara HAR dan Shannon tuh yang ada yang bertumpuan kompak dan juga cukup smooth. Yang saya katakan tadi, yang eh, gambarnya jelek, bukan jelek. Eh, ya topi Meksiko mungkin gitu ya. Jadi yang mau saya katakan di antara ini, jadi bayangkanlah seperti itu, ya. Jadi nol di luar AB gitu ya. Nah, yang seperti ini eh, posisi lumayan bagus. Lebar AB-nya nggak tahu berapa. Itu di situ lumayan itu seperti itu. Dan untuk sinyal yang memang continue seperti ini tentu akan terhampiri dengan baik oleh wavelet tersebut.
Nah, di sini kalau sinyalnya lebih mulus, wavelet-nya mestinya lebih mulus juga. Tapi ketika kita ingin lebih mulus supaya bisa menangkap sinyal yang mulus-mulus, maka tumpuannya akan melebar. Kalau kita ingin kemulusan lebih tinggi, support atau tumpuan akan lebih lebar. Itu artinya ketelitian posisi akan lebih rendah. Tapi kan ada multi resolusi. Iya, betul. Cuman dalam perhitungan tentu saja ketika lebar tumpuannya itu besar, ya akan lebih banyak perhitungan dan bagaimanapun dalam penaksiran kita akan pangkas gitu ya. Disitulah ketaksamaan Heisenberg itu tetap tetap eh, membatasi eh, proses penaksiran ya, batasi proses penaksiran. Itu yang mau saya katakan. Jadi Anda bisa baca-baca di internet eh, bagaimana prinsip ketidakpastian. Ini ketaksamaan atau ketidakpastian ya, ketidakpastian. Ketidakpastian eh, berlaku juga untuk wavelet gitu ya. Walaupun saya menyampaikan bahwa wavelet itu menganalisis frekuensi dan posisi sekaligus, tapi tetap ada batas untuk ketelitiannya. Begitu. Saya akhiri kuliah ini di sini dan saya stop sharing dulu. Saya stop